Penggunaan rudal jelajah dan rudal hipersonik menjadi tanda bahwa perang Rusia di Ukraina telah memasuki babak baru. Seorang pakar militer yang juga pensiun Jenderal Australia menyebutnya phase paling berbahaya karena senjata pemusnah massal berpotensi digunakan. Doktrin Amerika Serikat (AS) mendefinisikan kulminasi sebagai titik di mana melanjutkan serangan tidak mungkin lagi dan pasukan harus mempertimbangkan untuk kembali ke postur defensif atau mencoba jeda operasional, kata pensiun Jenderal Australia, Mick Ryan. Ryan mengatakan Presiden Rusia Vladimir Putin mungkin terpaksa mengatur ulang tujuannya di Ukraina. Paling tidak, dia akan mengumpulkan lingkaran kecil penasihatnya untuk memastikan apa yang mungkin dicapai setelah jeda, dan sumber daya apa yang dibutuhkan, katanya. Teori kemenangan baru ini dapat mencakup beberapa bentuk mobilisasi personel dan industri nasional. Mereka mungkin juga menutup salah satu front mereka di timur atau selatan untuk memperkuat utara, paparnya. Ini akan memungkinkan mereka untuk memperbaiki sistem logistik taktis dan operasional mereka yang runtuh, lanjut Ryan. Dia melanjutkan untuk menguraikan opsi yang tersedia bagi Putin. Yang pertama adalah perang, gesekan dari jauh, yang bertujuan untuk memaksa Ukraina melakukan ofensif. Rusia dapat memilih strategi gesekan. Meskipun ini secara luas menguntungkan Rusia, perlu dicatat bahwa Rusia berjuang sendirian dalam kerangka sanksi yang diperketat. AS dan negara-negara lain menuangkan senjata dan sumber daya ke Ukraina dan dapat melakukannya untuk waktu yang lama, kata Ryan. Namun, banyak negara yang menghadapi peluang lebih buruk terus berjuang lama setelah masuk akal untuk melakukannya. Oleh karena itu, pasukan Rusia mungkin akan bertahan dalam pengepungan jangka panjang kota-kota Ukraina, tanpa serangan darat untuk merebut mereka. Ini mungkin memaksa Ukraina melakukan serangan terhadap pertahanan Rusia yang disiapkan. Itu akan membutuhkan perubahan strategi dan taktik dari Ukraina. Mereka telah melakukannya dengan sangat baik dalam bertahan sejauh ini. Bagaimana kinerja mereka saat menyerang? Bagaimana jika Rusia tidak memilih pengurangan jangka panjang? Mereka mungkin memutuskan untuk meningkatkan perang, termasuk serangan di luar perbatasan Ukraina di pangkalan-pangkalan yang memasok pertahanannya. Atau mungkin menargetkan lokasi penyeberangan perbatasan di mana senjata masuk ke Ukraina, jelasnya. Apa pilihan lain yang dimilikinya? Mungkin mencari terobosan dengan senjata pemusnah massal untuk menghancurkan sebagian dari komando dan militer Ukraina, atau untuk mengejutkannya agar tunduk. Jeda operasional akan memberi Ukraina waktu untuk membangun pasokan, dan mempertimbangkan bagaimana mencapai kesepakatan damai, sementara Rusia terus menderita di bawah sanksi Barat.